Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Reza Fernanda dengan NIM 2021 Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi ketiga tentang analisis pembiayaan syariah. Adapun pembahasan kita pada kali ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu persyaratan analisis pembiayaan, yang kedua informasi dan data yang diperlukan, yang ketiga sumber dan cara memperoleh informasi analisa pembiayaan, dan yang keempat feasibility studi pembiayaan. Yang pertama yaitu persyaratan analisis pembiayaan. Terbagi antara lain tujuan pembiayaan, kedua latar belakang calon nasabah, latar belakang berisikan informasi kualitatif mengenai nasabah, dan manajemen nasabah yang penting untuk keperluan analisis informasi dimaksud meliputi identitas nasabah, meliputi informasi status usaha yang dijalankan nasabah, pemegang sahamnya, riwayat singkat historis nasabah dalam presentasinya dalam memenuhi kewajiban-kewajiban, hubungan nasabah dengan pemberi pembiayaan lainnya, dan yang terakhir karakter nasabah informasi yang disajikan. Yang kedua adalah informasi dan data yang diperlukan. Proses awal suatu pembiayaan adalah pengumpulan informasi dan verifikasi data. Pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah dimulai dari sebuah permohonan yang diajukan oleh nasabah atau calon nasabah. Permohonan nasabah kepada bank untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan memuat informasi antara lain tujuan pembiayaan, jumlah platform pembiayaan yang disajikan, dan jangka waktu pembiayaan yang diminta, serta informasi lainnya yang dibutuhkan. Pengumpulan informasi merupakan langkah awal yang dilakukan oleh bank dalam memproses sebuah pembiayaan. Informasinya dikumpulkan dan akan digunakan dalam proses selanjutnya, yaitu analisis pembiayaan. Informasinya yang dikumpulkan antara lain berkaitan dengan orang atau badan yang mengajukan permohonan pembiayaan, aktivitas bisnis usaha atau perizinan dan jaminan. Pada pembiayaan konsumen, data dan informasi yang dikumpulkan oleh bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, formulir aplikasi permohonan pembiayaan. Yang kedua, identitas nasabah seperti fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP, serta kartu keluarga atau KK dan akta nikah. Yang kedua, bukti sumber penghasilan seperti slip gaji atau surat keterangan penghasilan untuk calon nasabah, pegawai, fotokopi rekening atau tabungan, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, serta laporan keuangan untuk wira swasta, surat izin praktik atau usaha untuk jenis pekerjaan tertentu, surat permohonan SPT atau pajak. Setelah mendapatkan data-data informasi calon nasabah, informasi yang telah dikumpulkan untuk diproses perlu dipastikan akurasinya, karena proses pembiayaan yang baik dibangun dengan data dan informasi yang akurat. Data dan informasi yang akurat ini sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan pembiayaan yang tepat dan kualitas pembiayaan. Untuk itu, seluruh data dan informasi yang dikumpulkan perlu melewati tahap verifikasi. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan keabsahan data dan kesesuaian dengan fakta. Yang ketiga, sumber dan cara memperoleh informasi analisa pembiayaan. Dengan menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan, berdasarkan penilaian ini dapat memberikan tinggi rendahnya risiko yang ditanggung. Dengan demikian, pihak bank dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaan yang diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut, atau diluluskan kalau perlu dengan memasukkan syarat-syarat khusus ke dalam perjanjian pembiayaan. Dan yang terakhir, feasibility studi pembiayaan. Aspek-aspek yang diperhatikan untuk memutuskan calon nasabah memiliki tingkat kelayakan pembiayaan atau tidak perlu dilakukan analisis terhadap aspek-aspek berikut, yaitu evaluasi pasaran pemasaran hasil produksi, dan yang kedua, evaluasi manajemen perusahaan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.